Kita lanjutkan perbincangan di Apa Kabar Indonesia malam akhir pekan kembali. Pada kesempatan ini saya juga minta pandangan dari Pak Yusuf. Seperti yang sudah saya sampaikan, Pak Yusuf, sebelum jeda saya ingin menyinggung mengenai angka UMP Jawa Tengah 2023 yang berada pada posisi terendah dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Karena kalau tadi dikatakan Pak Jumhur juga, banyak juga pada realitanya masyarakat pada saat memilih nanti para capres-cawapres, para tenaga kerja, kaum buruh, tidak hanya mendengarkan janji, tapi melihat bagaimana para track record dari para capres-cawapres ini. Silakan Pak Yusuf. Ya Putri, saya kira kita bicara dalam skala Indonesia ke depan ya. Persoalan buruh itu kan bukan hanya soal upah, tapi kalau kita lihat secara komprehensif, persoalan buruh di Indonesia itu yang pertama adalah soal pendidikan. Ya kan? Kenapa buruh kita murah? Karena skill ini menyangkut soal pendidikan mereka yang rendah. Kalau kita lihat data jumlah masyarakat kita itu 6% perguruan tinggi pendidikannya, 20% SMA, itu setelah itu adalah di bawah sekolah menengah atas. Itu artinya memang akan tergambarkan bahwa skill buruh kita memang rendah, masih rendah. Maka penting memang pendidikan harus menjadi satu solusi yang struktural, yang komprehensif, agar skill dan kemampuan buruh kita menjadi lebih tinggi sehingga pengupahan juga mereka akan lebih baik di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua adalah soal lapangan kerja. Tadi Ferry sudah menyinggung soal angkatan kerja kita, ada 146,62 juta tepatnya. Yang bekerja adalah 138,63 juta. Itu artinya ada 7,86 juta masyarakat kita adalah pengangguran terbuka. Ini yang menjadi pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Bagaimana memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka ini. Nah, makanya ya bagi kubu Ganjar dan Mahfud dalam dokumen visi misinya itu menargetkan penciptaan lapangan kerja 17 juta lapangan kerja. Okay. Saya sudah lihat visi misi pasangan calon yang lain. Itu nggak berani menargetkan setinggi itu. Semua di bawah itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah harus dipermudah orang untuk berusaha. Pasangan Ganjar dan Mahfud itu menargetkan agar kredit perbankan ke depannya itu sekitar 35%-nya itu dipakai untuk kredit usaha bagi koperasi, UMKM, dan perusahaan rintisan serta anak muda yang mau membuka usaha. Tentu dibarengi dengan pelatihan serta fasilitas akses pasar. Nah, yang berikutnya adalah kita menargetkan pertumbuhan ekonomi harus 7% dong, agar kita terbebas dari perangkap sebagai keluar dari middle income trap itu. Dan kita tahu sendiri ya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan juga menciptakan peluang lapangan pekerjaan yang lebih besar. Ya. Yang kemudian kita soal masuk pada upah. Nah, upah ini kan memang tidak bisa juga terlalu tinggi, tidak bisa juga terlalu rendah. Itu disesuaikan dengan kemampuan pertumbuhan perekonomian kita. Karena upah buruh ini menjadi semacam keunggulan komparatif dalam persaingan global untuk menarik investasi. Jadi kalau misalnya kita hanya memikirkan soal upah buruh yang sangat tinggi, maka investor kita bisa terancam keluar memang ya, karena Vietnam upah buruhnya misalnya jauh lebih rendah daripada Indonesia. Karena itu adalah keunggulan komparatif yang mereka tawarkan agar investor pindah ke situ. Jadi memang harus ada keseimbangan. Makanya buruh ini harus disubsidi oleh negara agar kemudian upah mereka tidak tergerus lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Okay. Negara harus terlibat dalam penyediaan perumahan bagi mereka ya. Kemudian yang berikutnya adalah soal kesehatan mereka. Ini menyangkut produktivitas buruh kita agar juga produktif. Yang berikutnya adalah negara harus bertanggung jawab untuk pendidikan mereka dan anak-anak mereka, sehingga tercipta buruh kita ke depannya itu skillnya memang adalah skill yang tinggi sehingga tidak diupah murah. Saya kira itu Putri Viola ya. Baik. Kita juga akan langsung dengarkan pandangan dari ada Mas Bayu Yulianto selaku seorang sosiolog yang juga sudah bergabung dalam perbincangan ini melalui daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri, selamat malam ada Bang Jumhur, Bang Ferry dan Bang Yusuf ini. Baik, ya, Mas Bayu, para capres-capres kan sudah memberikan visi misinya terkait dengan tenaga kerja. Masuknya agak terlambat dan tadi beberapa juga nggak kedengaran gitu ya. Saya kira pertama kita harus menyadari bahwa kelompok buruh ini adalah
lapis sosial di dalam masyarakat yang senantiasa mendapat dampak yang sangat-sangat luar biasa ketika ada kebijakan pada level makro seperti itu. Nah, dalam kaitan para capres tentu saja, kalau saya melihat kan memang sebenarnya tidak ada satu distingsi yang tidak ada satu pembeda yang sangat konkret di antara tiga capres dalam pengertian ideologi saya kira. Oke. Tidak ada yang kiri, yang tengah, yang kanan banget katakanlah. Sehingga yang namanya kebijakan atau visi tentang perburuhan pun saya kira memang agak-agak agak-agak mirip satu sama lain seperti itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Saya kira kita juga memahami bahwa di dalam kontestasi pilpres gitu ya, para capres juga dihadapkan pada pilihan saya kira ya. Di satu sisi ada pengusaha, di satu sisi juga ada kelompok buruh katakanlah. Pengusaha ini adalah kelompok sosial juga di dalam masyarakat yang juga dibutuhkan oleh para capres, apalagi ini menjelang pemilu. Yeah. Butuh sokongan, butuh bantuan, ya, butuh support ya dalam konteks pendanaan logistik untuk untuk mengikuti proses kontestasi. Tetapi di satu sisi ada juga kelompok buruh yang jumlahnya sangat besar, gitu, yang juga bisa menyumbangkan suara yang sangat besar. Nah, saya kira perdebatan ini cukup bagus dan kalau ini juga bisa dibawa pada level perdebatan yang lebih formal pada saat nanti debat capres di KPU ini menjadi salah satu materi yang sangat menarik sehingga baik pengusaha maupun buruh itu bisa melihat gitu, siapa sih yang punya distingsi. Karena ada kecenderungan seperti itu ya, saya kira apalagi sosial media segala macam gitu, distingsi itu penting ketika kontestasi seperti ini tuh berjalan. Siapa yang kelihatan punya keberpihakan terhadap kaum buruh misalnya. Kalau kita bicara soal konteks suara misalnya. Di satu sisi juga para pengusaha juga melihat gitu ya. Ini siapa nih yang kira-kira tidak tidak akan terlalu memberikan tekanan pada kita sehingga kita bisa memberikan dukungan katakanlah support pada capres tersebut gitu ya. Ini jadi menarik gitu. Nah, poin yang kedua saya juga mau katakan bahwa kalau kita bicara buruh pada hari ini bukan cuma soal buruh pabrik ataupun buruh tani saya kira yang sudah banyak juga kita tahu, tapi yang tidak kalah penting adalah kelompok buruh yang fleksibel nih Pak, atau yang dalam bahasa sosiologis kita kenal dengan istilah buruh prekariat lah katakanlah. Gitu. Nah, ini seperti tukang gojek dan segala macam. Ini bagaimana kemudian? Ini juga jumlahnya besar. Jumlahnya besar. Nih bagaimana kemudian para capres bisa melihat ini sebagai satu potensi suara yang besar dan kepentingannya ini juga harus bisa dijembatani di dalam visi misi mereka. Nah, saya kira memang distingsi menjadi penting di sini ya. Distingsi dan kepentingan siapa yang kemudian mengemuka dalam visi misi capres tersebut. Baik, memperhatikan para pekerja sektor informal. Nanti mungkin para perwakilan capres-cawapres juga akan memberikan informasi kepada kita apa yang sudah mereka rencanakan untuk mereka atau untuk para pekerja sektor informal ini. Tapi sebelumnya kita juga akan dengarkan laporan dari rekan kami Samsul Ma'arif yang bersama masyarakat yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kira-kira bagaimana kemudian masyarakat di sana menilai harapan-harapan janji-janji yang sudah disampaikan oleh para capres-cawapres terkait dengan tenaga kerja ataupun juga buruh pekerja. Silakan Samsul Ma'arif. Ya, Putri dan Firda, benar sekali tentunya capres, ada 3 capres yang sudah memberikan visi misi, yang memberikan janji-janjinya kepada masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Dan langsung saja saya saat ini sudah berada di salah satu kafe di Makassar, Sulawesi Selatan ini, dan saya akan menanyakan kepada beberapa orang pengunjung di sini, seperti apa nanti harapan mereka terhadap calon presiden maupun calon wakil presiden terkait dengan kesejahteraan pekerja maupun masa depan anak-anak muda nantinya. Yang pertama saya ke Mas siapa namanya? Rahma. Mbak Rahma. Nah, Mbak Rahma, kira-kira harapannya untuk calon presiden ke depannya terkait dengan kesejahteraan pekerja seperti apa? Kalau ditanya ke harapan sih ndak jauh-jauh dari kesejahteraan karyawan. Contoh misalkan kayak UMP ya. Kenaikan UMP semoga siapapun presiden ke depannya semoga bisa terus ada dan semakin meningkat dari segi UMP. Kemudian tentunya lapangan pekerjaan semakin banyak buat sarjana-sarjana muda gitu. Itu aja sih dari saya. Yang paling realistis kira-kira seperti apa nanti? Yang paling realistis UMP-nya ini bisa meningkat terus gitu supaya kita sebagai karyawan ini kan banyak kebutuhan juga ya, banyak banget kebutuhan setiap tahunnya ditambah dengan harga yang sudah semakin naik ya kan. Jadi kalau saya
ya ditingkatkan terus itu. Itu kalau saya. Baik, Mbak Rahma, terima kasih. Dan saya akan menanyakan lagi kepada satu lagi dengan Mas siapa? Agum. Mas Agum. Nah, kalau Mas Agum seperti apa harapannya? Harapan apa ini soal Terkait kerjaan seperti apa ke depannya untuk calon-calon presiden yang paling ideal menurut Mas Agung? kalau yang pertama untuk pekerjaan ya tentunya Indonesia ini kan kekurangan lapangan pekerjaan. Tentunya dengan presiden yang baru besar harapan lapangan pekerjaan makin banyak sehingga angka pengangguran menurun di Indonesia. Dan harap kriteria presiden sebenarnya presiden Indonesia itu lebih bagus, dia tegas karena Indonesia butuh pemimpin yang tegas karena orang cerdas sudah banyak di Indonesia. Baik, Pak, terima kasih. Nah, satu lagi saya akan menanyakan kepada salah satu karyawan di tempat ini dengan siapa namanya? Sulfar. Dengan Sulfan. Nah, kalau Sul, kira-kira sebagai seorang karyawan nih, apa harapan kepada calon presiden terkait dengan janji-janji mungkin kesejahteraan kepada para karyawan? Mungkin janji-janjinya ya, mungkin memiliki ketegasan antara karyawan gitu kan. Kan kita juga nih karyawan memiliki tunjangan-tunjangan yang harus dilakukan. Jadi ya harapan saya ke depannya mungkin menepati janji lah. Yang paling realistis adalah meningkatkan kesejahteraan gitu ya? Gitu ya Kak. Ya. Baik, Sul, baik, Sul. Mungkin ada khusus nih, saya mau presiden seperti ini. Ada, mungkin kriterianya mungkin itu di ketegasan, memiliki karakter yang lebih baik dan memiliki visi yang jelas untuk kedepannya, untuk bangsa, terutama kayak contohnya karyawan gitu. Baik, Sul, baik. Terima kasih. Putri, itu tadi sejumlah harapan yang disampaikan dari tenaga kerja maupun mahasiswa yang baru lulus kuliah dan tentunya mereka semuanya pada umumnya berharap agar seluruh calon presiden maupun calon wakil presiden yang sudah menyampaikan janji-janji mereka, utamanya sudah tiga capres yang berkunjung di Makassar dan umumnya mereka menjanjikan kesejahteraan terhadap pekerja. Nah, umumnya tadi para narasumber yang saya kunjungi, yang saya mintai tanggapannya, mereka butuh ketegasan dan butuh realisasi dari apa yang sudah capres maupun cawapres janjikan terkait dengan kesejahteraan para karyawan maupun anak-anak masa depan, anak muda Indonesia ke depannya. Baik, Putri. Mungkin itu dulu yang dapat kami laporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita kembalikan ke Putri di Jakarta. Terima kasih Samsul Ma'arif yang sudah membuat kita mengetahui bagaimana suara hati dari rekan-rekan Anda di sana mengenai harapannya kepada capres-cawapres terkait dengan bidang tenaga kerja ataupun juga para buruh pekerja ini. Yang pasti mereka inginnya tegas. Tegasnya adalah tegas untuk bisa mewujudkan janji-janji, mewujudkan harapan itu. Nah, nanti kita juga akan bahas bagaimana kemudian satu hal yang sudah disinggung oleh Mas Bayu tadi, para pekerja sektor informal sesaat lagi.